Makanan untuk orang buka puasa itu tidak harus orang miskin, siapapun boleh. Tapi kalau misalkan kita kanan kiri kita ada yang miskin, ada yang kaya, ya kita pilih yang miskin dulu. Kalau sudah semua boleh kaya tidak apa-apa. Kita target dari pribadi kita seperti itu. Kemudian yang kedua target untuk dakwah. Untuk dakwah. Yang pertama, di bulan Ramadan targetkan harus memiliki matku binaan. Harus memiliki binaan. Binaan apa? Binaan apa saja? Karena kita tidak akan mencapai menjadi derajat seorang yang paling baik kalau kita tidak punya binaan. Orang yang paling baik itu apa? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita itu nggak pernah punya matku, nggak pernah punya murid, lah siapa mengajar sama siapa? Maka kita belum bisa menjadi orang yang terbaik. Kalau kita cuma belajar terus, jadi murid terus, jadi murid, belajar terus, nggak pernah mengajarkan, maka kita hanya belum dapat kebaikan yang komplit terus. Maka supaya kita menjadi orang yang baik, yang paling baik, maka harus mengajarkan. Nah, makanya kita harus cari di bulan Ramadan itu orang yang mau kita ajar. Ya, kenapa harus di bulan Ramadan? Kembali lagi pada ayat sampaikan di awal, bahwa kesuksesan itu salah satunya tergantung dari kesempatan yang ada. Nah, di bulan Ramadan itu secara umum masyarakat itu keimanannya naik. Orang itu ingin ke masjid, orang itu ingin baca Al-Quran. Kita dekati orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran. Misalkan ada orang itu ikut pengajian buka bersama, di situ ustadznya menerangkan orang yang bisa baca Quran itu satu bulan dibayar satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Kalau bacanya di bulan Ramadan 700 kali kebaikan dan seterusnya. Orang yang hafid Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Quran itu dan sebagai fadilahnya, orang itu biasanya akan termotivasi. Ada dicegah Mas sampai bisa masuk Quran turun masuk jadi opini itu kan saya ini tak harus tak ajari dulu lah. Musuh Mas orang sulit tenang coba ya. Ajari semua diajari. Seru. Nah sekarang itu demotir ngajari orang baca Al-Quran itu banyak sekali. Lah ikut ini sampai Ramadan akhir itu kok orang iso. Kira masalah bukan salah kita kan. Nanti diteruskan lagi habis Ramadan ya Mas ya. Ngaji terus ngaji. Diajar baca Al-Quran. Setelah dia senang baca Al-Quran, diajarkan yang lain. Itu maksudnya ini karena akhirnya dia akan mendapatkan petunjuk. Kata Rasulullah SAW, apa? La yaqulu rajulan wahidan bitusbuaka dzalika khairul laka min humrina. Barang siapa Allah berikan petunjuk pada seseorang lewat lantaran jari telunjuk atau lewat tanganmu, dzalika khairul laka min humrina. Yang demikian itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itu lambang kemakmuran waktu itu. Jadi dia dilambangkan unta merah itu adalah lambang kemakmuran. Jadi seseorang yang mendapat hidayah dari tangan kita itu bagi kita adalah lebih baik daripada harta perbendaharaan dunia. Maka kita rencanakan di bulan Ramadan itu memiliki murid. Syukur bisa satu kelompok. Kalau nggak bisa satu orang nggak apa-apa. Punya murid satu orang. Nanti kalau dia belajar, dia mau merasa ternyata belajar Al-Quran itu zaman sekarang itu nggak susah, gampang. Gurunya orang galak, jangan disuruh guru galak, pakai tuding, racun. Nah sekarang kita metodenya yang handle, yang menarik, sehingga orang-orang suka belajar. Targetkan kita punya
murid Al-Quran. Yang kedua bagi pengelola masjid, atau mungkin kita sebagai tokoh diusahakan mengadakan pengajian rutin yang sebelumnya belum ada. Karena di bulan Ramadan orang itu terbuka, ya, terbuka untuk ngaji. Nah kemudian kebiasaan mereka yang sudah dilakukan di bulan Ramadan ini jangan sampai putus, dilanjutkan di pasca Ramadan. Dengan cara apa? Buatlah mereka kecanduan dengan pengajian. Nah, caranya bagaimana? Kita persiapan pengajian ini sebaik-baiknya, jangan salah-salah. Tempatnya kita siapkan, soundnya kita siapkan yang baik. Kemudian yang isi ceramah yang kita siapkan orang-orang yang betul-betul bisa isi ceramah. Jangan asal-asalan membuat orang itu kemudian kapok. Teko ngaji, gordi goblok-goblok, gordi benah-benahke, gordi sesat-sesatke, gordi sirik-sirikke, gitu. Orang itu menjadikan kapok. Buat apa? Direncanakan sopo kira-kira yang akan kita panggil untuk memikat hati masyarakat sehingga mereka kecanduan dengan ngaji. Jadi pertama kita dari diri kita untuk memiliki murid, yang kedua untuk komunitas masjid atau apapun kita buat suatu komunitas kajian atau majelis taklim yang berlanjut sampai di luar Ramadan. Nah, satu lagi ya yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan yang namanya dakwah sosial. Dakwah sosial, karena dakwah itu tidak hanya ceramah-ceramah, tidak hanya bil hal. Kita membuat satu komunitas yang kemudian komunitas itu bisa ta'awun, bisa saling tolong-menolong di dalamnya, sehingga orang-orang yang di bulan Ramadan ini tidak bisa mengikuti kegiatan keagamaan itu, mereka bisa menyumbangkan hartanya, menyumbangkan uangnya untuk kegiatan Ramadan atau kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga mereka hartanya tidak musroh hilang di dunia, tapi juga akan mendapatkan manfaat karena digabungkan dengan kita dengan dakwah sosial. Ya. Nanti istilah dengan ada yayasan, yaitu bagian dari dakwah sosial, tinggal dikembangkan program-programnya yang bisa disenangi oleh masyarakat. Bapak-bapak yang dapat Rasulullah, karena waktu sudah malam, ya, saya pikir tadi mabit, jadi materi saya buat banyak, ternyata tidak mabit. Nanti kita sambung di lain waktu kalau masih bertemu dengan saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi inti kaitan dengan persiapan Ramadan, semoga dengan apa yang telah disampaikan secara konkret karena dapat kita laksanakan dengan lancar untuk sengaja lebih baik puasa kita daripada tahun-tahun yang lalu. Apabila Allah membawa saudara-saudaraku yang Allah Taala untuk pemberian acara yang selanjutnya, mungkin ada pengumuman. Mohon. Oh, mungkin kemudian tadi satu persatu acara telah kita laksanakan dan tibalah waktunya kita di penghujung acara. Marilah kita akhiri kajian tentang Ramadan pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.